الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر بها أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأنوار البهية بالإسراء والمعراج خير البرية السيد محمد بن علوي المالكي المكي الحسني نفعه الله بعلومه قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Sitijana hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita anak potok kulubun panjenengan setuju itunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Thumma khurija bina ila as-sama'i tsaniyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari langit yang pertama menuju langit yang kedua. Kemudian fastaftah Jibril, ya, maka dibukakan pintu siapa malaikat Jibril, ya, oleh penjaga pintunya, man anta faqila. Kemudian berkata siapa penjaga pintu tersebut, faqila man anta, siapa sampean, panjenengan basera, siapa engkau? Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Jibril, saya Jibril. Qila, dan kemudian dikatakan lagi, ditanyakan lagi kepada malaikat Jibril, wa man ma'aka, dengan siapa engkau ya Jibril? Dengan siapa engkau Jibril? Bipasera panjenengan depan kakak dito ya Jibril. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Jibril? Aku kesini bersama Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi, ya, memang dia diutus, ya, ke sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melalui an-nurnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa, ya, putra Sayyidina Maryam, ya, putra Sayyidatuna Maryam. Itu Nabi Isa anika putrana Sayyidatuna Maryam.
seorang wanita yang melahirkan anak tidak punya bapak, tidak punya suami. Jadi Allah yang menciptakan an-nurnya. Dengan an-nur itulah, ya, ini kamunya sampai dialog aja. Dengan an-nur itulah Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api Raja Namrud. Dengan an-nur itulah Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Siapa? Yaitulah an-nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah inilah kulubun panjenengan aneka diajak, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak untuk apa? Diajak untuk berkenalan kepada nabi-nabi sebelumnya, diajak kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, oleh karena itulah nikah perjalanan ini sebenarnya mengandung makna dekat kulubun panjenengan jika itu perjalanan untuk memperkenalkan Nabi kepada penghuni langit dan mengajarkan kepada Nabi, memperkenalkan kepada pengetahuan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikah. Jadi nikah dialognya panjang, ya, panjang sampai di langit-langit yang selanjutnya, sampai langit ke-7 dan sebagainya. Nikah dialognya panjang. Kemudian kemudian keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari langit tersebut, kemudian menuju ila sama'its tsalitsah, kepada langit yang ketiga. Nah, kemudian dibuka lagi, ditanyakan lagi, faqila man anta, siapa engkau? Faqala Jibril. Qila wa man ma'aka, dengan siapa engkau ya Jibril? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ditanya, siapa itu ya Jibril? Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ditanyakan lagi. Qila au qad ursila ilaihi. Nah, kemudian ditanya, buat apa mereka diutus ke sini ya Jibril? Qala, kemudian Nabi malaikat Jibril mengatakan, ini diutus ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Qila, tanyakan lagi, kemudian dia berkata, siapa penghuni gila? Marhaban bihi wa ahlan, hayyahu Allah min akhin wa min khalifatin, fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah. Marhaban, selamat datang. Marhaban, selamat datang. Wa ahlan, selamat datang di tempat ini. Hayyahullahu, muka-muka semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan engkau. Min akhin, ya, dan juga saudara-saudara engkau. Wa min khalifah, dan para pengikut-pengikut, pemimpin dari umat engkau. Fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah, dan sebaik-baiknya teman serta sebaik-baiknya khalifah. Lah, aneka itu jadi malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad didoakan oleh para yang menunggu itu dari pintu-pintu di langit-langit tersebut. Sama anika padu, ya, diceritaki padu bersegila dari kaki, diceritakan sama, didoakan oleh malaikat penjaga pintu langit. Sama pintu yang keempat juga iya, pintu yang kelima juga iya, dan sampai pintu yang ketujuh. Diperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, ya, bertemu
dengan para penghuni langit dan penjaga pintu-pintu langit. Nah, jadi dari sini Anika lanjut, dialognya hampir sama, penyambutannya dengan yang pertama dan yang kedua, artinya diperkenalkan dengan nabi-nabi terdahulu dan diperkenalkan dengan penjaga pintu dari malaikat-malaikat yang ada di beberapa pintu langit. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sebagai seorang nabi terakhir, Anika harus memiliki wawasan yang luas. Secara kemanusiaan, orang nikah, kontumoni harus tahu kepada ilmunya Allah yang lain. Nah, tidak mungkin tahu terhadap keberadaan Nabi dan kehidupan yang lainnya tatkala kita semua tidak belajar tentang sejarah. Nah, inilah pentingnya sejarah. Termasuk makin oleh berbacakan Onika Isra Mi'raj karena beda kitab atau buku teks tentang sejarah Isra Mi'raj. Di Al-Quran isinya sebagian adalah sejarah. Berapa nabi-nabi terdahulu, berapa kaum jahiliyah sebelum Nabi dipraktekkan, ada diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itulah tanpa sejarah tidak bisa. Makanya sebenarnya Nabi berjalan Isra Mi'raj pengenalan terhadap sejarah masa lalu. Untuk apa? Untuk bahan evaluasi, untuk bahan wawasan. Kula berpanjenengan mengonik ke sejarah pasti tahu kepada makna sejarah. Onik ke hakikat. Tidak onik ke hakikat berarti kita menghargai perjuangan orang sebelum kita. Ini pentingnya. Jadi tak gampang tertinggal Nabi. Adik kanjeng Nabi Muhammad SAW diuji dulu. Setelah itu diberikan wawasan. Makanya di dalam sejarah ini Isra Mi'raj sebelumnya, ini biasanya dalam cerita-cerita siapa kita dilengkap dari awal. Adik Nabi dibedah, dadanya dibedah. Yese keimanan, yese keyakinan. Benih Nabi tak iman, benih epak bowi, epak perusuh, epak kuat. Karena modal sebagai seorang Nabi untuk memiliki kekuatan zahiran wa batinan. Karena tantangannya berat, tantangannya banyak. Nah, nikah maknanya. Artinya benih berbaca dengan perakoni ke sejarah, tapi apa makna dari sejarah? Artinya sebelum kehidupan Nabi SAW tidak ada kehidupan Nabi terdahulu. Ada syariatnya juga. Namanya asyar'u man qablana, syariat sebelum kita. Ketika makna lagi, makanya kuliah nikah mungkin berikut berat sejarah, mau sejarah ini kitab-kitab selain pun banyak. Cerita apa pada yang mana sejarah tak kira lagi baru lagi setahun. Mulai dulu lampau sampai makin Nabi numpak buruk. Gimana kan? Takut tak kira betul tahun depan. Bila numpak Avanza tak kira. Kita numpak buruk. Nah, mau sejarah tak kira tapi maknanya kita kaji ini kan. Nah, apa maknanya? Oleh karena itulah ketika Nabi diperlihatkan kepada pintu-pintu langit, berarti disitulah Allah sudah menunjukkan kebesaran. Maka min ayat. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Loh, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Itu sebenarnya yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya ketika itu nak keluar beri ilmu Nabi. Wawasannya luas. Bodoh Nabi Zakaria, bodoh Nabi Adam, bodoh Nabi Nuh, bodoh Nabi Musa diperlihatkan semua, diperkenalkan. Ternyata di atas langit boleh langit, di atas langit boleh langit, di atas langit boleh langit. Nah, boleh ilmu di atas boleh yang di ilmu lebih tinggi, di atas boleh makom setinggi, di atas boleh makom setinggi. Depan Sidratul Muntaha paling tinggi, malaikat tak bisa masuk.
Berarti ia tas Sidratul Muntaha boleh sampai dekat Allah. Nah, artinya apa? Manusia tak boleh sombong kita depan dekat Gusti Allah. Tetapi Nabi Muhammad walaupun sudah berjumpa dengan Allah tak sombong pun. Jadi kata hebatan Nabi Muhammad, sudurnya, dadanya oleh Allah dengan keikhlasan dan ketulusan. Dan ketika Nabi Muhammad SAW depan ke atas tamaki dengan Gusti Allah, apa yang terjadi? Rasulullah merasakan kenikmatan. Coba seandainya manusia yang lain mungkin anyokon ke Allah, cenyaman Allah tamaki bisa nyaman tentang Gusti apa? Kuda tak boleh ke bumi. Punya ijak bocai orang dengan bumi. Coba kajian Nabi nyebut lagi agama. Ijak bocai, paling butuh, paling kotor. Episode kajian Nabi, fitnah kajian Nabi. Jadi saya kata Pak Kabar apa tentang pon, kajian nyaman pon, tak terawat ruang tak boleh ke bumi. Tetapi tidak untuk kesenangan dirinya kajian Nabi putar. Mengkaji Nabi tetap menyatas Gusti Allah ajaran agama tak sampai kan boleh berbaca, tak kira kenal bekerja boleh berbaca, tak kira kenal kasalah. Dari situ lah. Makanya bila sama lain sebelum beri keras terang sebelum perjalanan Mi'raj Isra dipertemukan Nabi selain as-salat kedua. No. Nabi-nabi yang lain juga punya syariat BTB, cara BTB. Ini cara dengan sendirinya. Dan dia banyak macam-macam. Boleh syariat puasa, boleh syariat tapi. Jadi puasa Nabi Daud, boleh syariat. Berbangun puasa Nabi Daud semakin puasa, lakun tak puasa boleh. Sehari tak puasa. Ya, puasa Nabi Nuh, puasa Nabi Nuh, sopan hari puasa. Puasa Nabi Isa semakin puasa, dua hari tak puasa. Nah, mereka macam-macam. Mereka puasa Nabi Muhammad, berumat Nabi Muhammad sewajib sebulan selama 1 tahun sekali. 1 bulan ya, 1 tahun sekali. Paling demam umat Kanjeng Nabi. Selagi demam banyak saya tak puasa. Nyari sedembangan boleh. Habis kerja sebulan berapa? Keluar ini. Wah, lagi. Tiga berita ada tak apa boleh. Lah, 1 tahun mereka. Jadi 1 tahun. Karena apa umat Kanjeng Nabi kelihatan ini kan memang disesuaikan dengan kemampuan umatnya. Oleh karena itu, aneka hikmah yang bisa kita petik dari sejarah nikah bahwa seorang nabi memang harus kaya dan luas wawasan. Karena kopi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaan-ciptaannya. Artinya benikun berak ciptaan kau dari bumi menolong Muhammad. Berdiam elangi mode kehidupan. Nah, ini kayak bau ni. Ketika kita bicara yang tak nyaman, ada apa? Pentau. Membuat apa kan? Pokok tahu acara yang tak nyaman karena tahu acara yang tak. Ani kayak Nabi beritahu ke cerita, tahu ke faktanya. Lebih nyaman boleh, lebih ngomong boleh. Loh, semakin tahu ke cerita, lebih ngomong. Nama boleh itu faktanya full. Ani kan luar biasa. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW memang cipta paling sempurna makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cipta pilih Gusti Allah Subhanahu ketika sekedar hikmah makna dari perjalanan mulai dari pertama kemudian memasuki langit dengan kendaraan buraq, keluar langit, masuk pintu langit, keluar langit, pintu langit boleh sampai 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Aneka menunjukkan bahwa ilmu tidak terputus, pengetahuan tidak berhenti sampai di situ. Ada pengetahuan di atas pengetahuan sampailah kita kepada maqam, yaitu maqam yang namanya mana? Maqam yang sempurna ketika kita sudah berjumpa kelak di hadapan Allah di surganya Allah. Puru manusia nikah potos
Telepon berdan diajaran Allah, itulah keberuntungan yang nyata. Mau bangkit kita ontong ya. Kalau andi mobil, andi nikah punya, andi harta semuanya, pangkat jabatan, andi tenang, tak ontong. Keberuntungan manusia kena. Tidak boleh diajaran aku Allah. Kasuat nama kanan. Jadi keberuntungan yang sebenarnya. Muka-muka kita keuntungan itunya kau kena akhirat. Pun cukup nih hadis yang awal. Besok kita lanjutkan hadis tsani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua banyak nih hadis sampai hadis yang ke berapa nih untuk memperkuat banyak sampai hadis yang ke berapa? Banyak ini sampai ke 9 ada hadis yang ke 10 sampai banyak nih sampai ke hadis yang ke 14 jadi 14 hadis masing-masing bab 1, 2 mereka banyak hadis maksudnya aneka tipologi hadis ada 14 jadi kita buka hadis yang kedua besok kita akan belajar tentang hadis yang kedua. Komuka era cekiana sempat, era cekiana nikmat, era cekiana sehat, era cekiana lanjut umur, sehingga hidup kita penuh dengan ngaji, hidup penuh dengan ilmu, penuh dengan ilmu insyaallah yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala. Sirrul Fatihah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا تعنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقته